Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Kristen 666 bagian yang kelima. Yaitu siapa sebenarnya si antikristus itu yang kalau secara bilangan itu 666. Tapi sebelum itu mari kita baca dulu dong ayatnya ya. Oke, ayatnya terambil dari Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia yang bilangannya ialah 666. Di ayat 17 yang sebelum dari ayat 18 itu, yang ini maksud saya, juga disebutkan orang yang tidak memakai tanda di dahi dan di tangan kanan, atau orang yang menolak ajaran yang salah itu, maka dia tidak bisa bertransaksi. Ya. Jadi yang sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai tanda di dahi dan tangan kanan ya. Kemudian ayat 17 sebelum ayat 18 ini juga ditekankan yang tidak pakai tanda di dahi itu atau di tangan kanan itu, dia tidak bisa bertransaksi. Makanya dari itu kemudian timbul tebakan kartu kredit, chip, barcode, ya. Padahal 7 jemaat di Asia kecil nggak kenal itu kartu kredit, nggak kenal itu barcode. Masa Yohanes tulis surat ke 7 jemaat kecil 7 jemaat di Asia kecil maksud saya tentang barcode, tentang kartu kredit, tentang chip? Nggak mungkin, ya. Nah, jadi di sini sekali lagi, yang penting di sini saya baca lagi ya, Wahyu 13 ayat 18, ialah hikmat. Hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi singkatnya ini adalah satu kode dari Yohanes yang waktu itu dibuang ke Pulau Patmos. Bahwa nanti ada orang yang jika namanya dijumlahkan gitu, jumlahnya 666. Saya ambil contoh aja deh ya. Ini Anda nggak usah belajar bahasa Ibrani atau Yunani lah, nggak usah pusing-pusing, percaya saya. Kita bilang bahasa huruf Latin dah, A, B, C, D, E, F, G. Misalnya A dikasih nilai 1, B dikasih nilai 2, C dikasih nilai 3, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang namanya A, B misalnya, itu jumlahnya adalah 3 kan? A1, B itu 2, jadi 3. Jadi kalau ada orang namanya si AB, nilainya 3. Tapi kalau ada orang namanya si AA, jumlahnya 2. Itu kalau huruf Latin ya. Tapi ini kita berbicara mengenai bukan huruf Latin ya. Karena ini ditulis oleh Yohanes menggunakan bahasa Yunani, sebenarnya yang dimaksudnya adalah nama seseorang yang jika ditulis dalam bahasa Yunani dan dijumlahkan, jumlahnya itu 666. Dialah si antikris. Nah, kemudian disinilah ada sejumlah penafsiran yang berbeda, dan itu sudah terjadi sejak lama. Waktu itu ada yang bilang Kaisar Nero ini, ya, Kaisar Nero kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, kalau dijumlah 666. Ya, tapi pendekatan ini tidak diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena Kaisar Nero, nah ini juga ada dua versi. Versi pertama dikatakan Kaisar Nero itu yang mendukung ya bahwa ini adalah Kaisar Nero,
dia yang membuang Yohanes, kemudian Yohanes menulis surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil dan kasih tahu Nero nih antikris gitu ya. Itu untuk orang-orang yang mendukung bahwa yang dimaksud adalah Kaisar Nero. Tapi yang tidak setuju menyatakan, hey, Nero itu ya, dia mati bunuh diri ya sebelum Yohanes menulis surat itu. Jadi Nero mati dulu baru Yohanes nulis surat. Nggak mungkin dong Yohanes bilang yang dimaksud sebagai antikris si Nero ini. Ya, tapi benar Nero itu kejam dan tanpa koin yang dikeluarkan oleh kekaisaran Romawi orang tidak bisa berdagang. Sampai di situ agak tepat sebenarnya ya. Cuma yang membuat pendekatan ini tidak bisa diterima adalah yang kedua tadi, Nero itu sudah mati, baru Yohanes menulis surat itu ke 7 jemaat Asia Kecil. Buat apa dong bilang nanti ada orang yang namanya kalau dijumlah 66 padahal orangnya sudah mati. Begitu kontroversinya. Lagi pula 666 dari Nero itu kalau Nero ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini kan berbicara mengenai bahasa Yunani. Ini juga kontroversi. Jadi yang lebih mendekati adalah jika nanti setelah surat itu diberikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, muncul orang yang jika namanya ditulis dalam bahasa Yunani, jumlahnya 666. Dan orang itu sudah pernah hadir dan sudah mati. Siapa pak orangnya? Gak usah tahu. Loh, kok Bapak neranginnya setengah-setengah? Gak penting, ya. Gak penting disebutnya lagi, ya. Pada zaman dia ya memang orang-orang Kristen juga kesulitan, ya. Oke lah. Jadi saya cuma mau tegaskan saja begini. Gak penting orangnya siapa, ya. Jangan-jangan ntar setelah saya terangkan gini Anda coba-coba orang namanya ditulis dalam bahasa Yunani. Nah dia nih. Nggak begitu juga kali ya. Singkatnya orang itu sudah pernah hadir dan pernah berkuasa ya. Dan pada saat itu orang Kristen jadi susah. Itulah ketika si antikris ini muncul. Jadi bukan nanti, kapan nantinya? Sudah lewat. Ya. Sudah lewat. Nah, yang penting bukan orang yang sudah lewat itu. Ya. Singkat cerita, antikris ini yang namanya waktu itu adalah 666 kalau dijumlah, ya. Dia mengajarkan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga pengikutnya jadi memusuhi Kristus. Oke? Memusuhi Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada orang Kristen yang ajarannya walaupun seakan-akan Alkitabiah, tapi sebenarnya dia memusuhi Kristus? Ada. Aliran-aliran yang mengajarkan kekristenan tetapi tidak sesuai dengan apa yang Alkitab mau. Ya, atau gini deh, dia belajar kekristenan yang benar, tapi dia tidak mempraktekkan kekristenan yang benar itu, tetapi justru dalam kehidupannya sehari-hari, dia bertentangan gitu dengan firman Tuhan yang sudah dia dengar. Jadi firman Tuhan yang dia dengar itu tidak masuk ke dalam pikirannya. Dia dengar, khotbah gereja, dengar, baca Alkitab, tapi nggak masuk gitu, nggak masuk ke jiwa dan hati dia. Dan tidak dilakukan. Yang dilakukan justru hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia dengar. Jadi pikirannya nggak masuk tuh firman Tuhan. Tangannya juga tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan jangan-jangan tangannya itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah juga antikristus. Jadi
Saya mau kasih tahu, ada orang-orang Kristen yang justru sebenarnya juga antikristus. Jadi nggak usah pusing siapa Pak tuh orangnya. Sudah ada, bahkan di antara Anda ada orangnya. Bisa orang non-Kristen, bisa orang Kristen itu sendiri, si antikris. Benar sih dia ke gereja, benar dia ke gereja yang benar. Benar dia dengar pendeta khotbah, cuman nggak pernah masuk tuh di otaknya. Nggak pernah ada di hati dan jiwanya, nggak pernah ada. Dan tidak pernah dilakukan firman-Nya. Malah yang dilakukan tindakan-tindakannya atau perbuatan-perbuatannya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sama, ini antikristus. Karena kenapa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang difirmankan Tuhan, yang harusnya masuk ke pikirannya, masuk ke hati dan jiwa. Ini ya orang yang tidak memakai meterai Allah. Inilah yang akan dibinasakan meskipun dia Kristen. Jadi jangan lagi Anda ternina bobo, saya sudah Kristen Pak, saya pasti mati masuk surga. Nanti dulu coy, Anda melakukan firman Tuhan nggak? Firman Tuhan ada di pikiran Anda, di hati dan jiwa Anda nggak? Kalau firman Tuhan ada di pikiran Anda, di hati dan jiwa Anda, dan Anda lakukan, baru Anda pengikut Kristus. Tapi kalau firman Tuhan Anda dengarkan tapi tidak masuk ke dalam pikiran Anda dan tidak tersimpan juga di hati dan jiwa Anda, apalagi boro-boro melakukan gitu ya, Anda antikris. Bahwa Anda boleh dibaptis di sungai Yordan 10 kali, tapi kalau firman Tuhan tidak ada di pikiran Anda, tidak ada di hati dan jiwa Anda, perbuatan Anda justru tidak menggambarkan Anda Kristen yang sesungguhnya, sering menyakiti orang, memfitnah orang, ya, menjelek-jelekan orang. Bahkan melakukan hal-hal yang keji yang di luar nalar kekristenan. Kok bisa kamu orang Kristen menyakiti sesama? Kok bisa kamu pendeta melakukan hal ini yang justru menghancurkan orang misalnya? Katanya pendeta, tapi kerjaannya pintar menghancurkan orang. Katanya pendeta, tapi melakukan bisnis tipu-tipu, merugikan banyak orang. Katanya pendeta, jangan jemaat dah. Pendeta, saya kan pendeta juga. Memang ada apa pendeta yang kerjanya nipu-nipu? Ada. Anda pikir tidak ada? Ada. Inilah contoh-contoh antikris. Udah, nggak usah tahu lagi siapa itu orang yang pernah hadir, ya. Atau siapa nanti orang yang akan hadir. Kan orang banyak yang pikir belum hadir, nanti akan hadir. Sudah hadir. Sudah ada. Atau jangan-jangan Anda yang sedang mendengarkan ini, maaf, antikristus. Karena Anda datang ke gereja, dengar khotbah, tapi firman Tuhan tidak pernah masuk ke pikiran Anda, apalagi di hati dan jiwa Anda, boro-boro Anda kerjakan. Perbuatan Anda tidak melambangkan orang Kristen. Anda suka merugikan banyak orang. Bahkan justru sering melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak Anda kerjakan, malah Anda langgar. Anda antikristus. Oke? Jadi nggak usah tebak-tebak manggis lagi ya. Barcode, kartu kredit, RFID, apalagi vaksin COVID gitu. Nah, jangan-jangan orang yang mengajarkan vaksin COVID adalah alat antikris, dia sendiri yang antikris gitu maksud saya. Udahlah, saya tegas saja, ya. Jadi jangan tebak-tebak lagi siapa antikris yang sebenarnya gitu. Sudah ada di tengah kita. Banyak. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka boleh lebih cerdas dan tercerahkan. Shalom.